Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra dengan NIM 22533699 dari Prodi Teknik Informatika kelas 3F. Di sini perkenalan mengapa saya harus mengambil modul ini. Selamat datang di konversi router dasar. Pernahkah Anda menjalankan relay? Orang utama menjalankan perlombaan bagian pertama dan penyerahan tongkat estafet pada pelari berikutnya yang melanjutkan ke depan pada perlombaan bagian kedua dan menyerahkan tongkat estafet kepada pelari ketiga dan seterusnya. Peruturan paket sangat mirip dengan relay. Namun, jika pelari pertama tidak mengetahui di mana menemukan pelari kedua atau kehilangan tongkat estafet pada leg pertama, maka tim estafet tersebut pasti akan kalah dalam perlombaan. Peruturan paket sangat mirip dengan relay. Seperti yang Anda ketahui, tabel peruturan dibuat dan digunakan oleh router untuk meneruskan paket dan jaringan lokalnya ke jaringan lain. Namun, router tidak dapat membuat tabel routing atau meneruskan paket apapun sampai paket tersebut telah dikonfigurasi. Jika Anda berencana menjadi administrator jaringan, Anda pasti harus tahu cara melakukannya. Berita bagus, ini mudah. Modul ini memiliki aktivitas pemeriksaan sintaks sehingga dapat mempraktikkan perintah konfigurasi dan melihat hasilnya. Ada juga beberapa aktivitas paket tracer untuk membantu Anda memulai ayo pergi. Apa yang akan saya pelajari di modul ini? Judul modul konfigurasi router dasar. Judul modul menerapkan pengaturan awal router pada perangkat akhir. Judul topik konfigurasi router awal. Tujuan topik mengkonfigurasi pengaturan awal pada router iOS Cisco. 2. Konfigurasi antarmuka. Konfigurasi 2 antarmuka aktif pada router Cisco iOS. 3. Konfigurasi gerbang default. Konfigurasikan perangkat untuk menggunakan gateway default. Mengapa saya mengambil modul ini? Selamat datang di jaringan hari ini. Selamat datang. Modul ini membawa Anda menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dan dengan memberikan Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pembelian jaringan. Sebagai bonus, Anda bisa mendalami simulasi jaringan menggunakan paket tracer. Kami berjanji Anda akan sangat menikmatinya. Apa yang akan saya pelajari modul ini? Judul modul jaringan saat ini. Judul modul menjelaskan kemajuan teknologi jaringan modern. Judul topik jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jelaskan bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Komponen jaringan. Jelaskan bagaimana host dan perangkat jaringan digunakan. 3. Representasi dan topologi jaringan. Menjelaskan representasi jaringan dan bagaimana mereka digunakan dalam topologi jaringan. Jenis jaringan umum. Bandingkan karakteristik jenis jaringan yang umum. Koneksi internet. Jelaskan bagaimana LAN dan WAN saling terhubung ke internet. Jaringan yang andal. Jelaskan 4 persyaratan dasar jaringan Anda. Tren jaringan. Jelaskan bagaimana tren seperti BIOS, kolaborasi online, video, dan komputasi awan mengubah cara kita berinteraksi. Keamanan jaringan. Identifikasi beberapa ancaman keamanan dasar dan solusi untuk semua jaringan. Profesional TI. Menjelaskan peluang kerja di bidang networking. Video unduh dan install paket tracer. Video ini akan menunjukkan cara mengunduh dan menginstal paket tracer. Anda menggunakan paket tracer untuk mensimulasikan pembuatan pengujian jaringan ke komputer Anda. Paket tracer adalah program perangkat lunak yang menyenangkan dan dibawa pulang dan fleksibel yang akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakan representasi dan teori jaringan yang baru saja Anda pelajari untuk membangun model jaringan dan menjelajahi LAN dan WAN yang relatif kompleks. Siswa biasanya menggunakan paket tracer untuk mempersiapkan ujian sertifikasi, mempraktekkan apa yang mereka pelajari dalam kursus jaringan, asah keterampilan mereka untuk lancar kerja, periksa dampak penambahan teknologi baru dalam desain jaringan Anda, bangun keterampilan mereka untuk pekerjaan di Internet of Things, bersaing dalam tantangan desain global. Lihat tantangan desain PT7 2017 di Facebook. Paket tracer adalah alat pembelajaran penting yang digunakan dalam banyak kursus Cisco Networking Academy. Untuk
mendapatkan dan menginstal salinan Cisco Packet Tracer, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, masuk ke halaman saya sedang belajar Cisco Networking Academy Anda. Langkah 2, memilih sumber daya. Langkah 3, pilih untuk pelacak paket. Langkah 4, pilih versi paket tracer yang Anda perlukan. Langkah 5, simpan file ke komputer Anda. Langkah 6, luncurkan program instalasi paket tracer. 6, klik Langkah 6, luncurkan program instalasi paket tracer. Klik putar video untuk bantuan rinci tentang proses pembuatan dan instalasi paket tracer. Video memulai Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah alat yang memungkinkan Anda mensimulasikan jaringan nyata. Ini menyediakan 3 menu utama. Anda dapat menambahkan perangkat yang menghubungkan melalui kabel atau kabel. Anda dapat memilih menghapus, memberi label, mengamankan komponen dengan jaringan Anda. Anda dapat mengelola jaringan Anda, membuat jaringan yang Anda contoh, menyimpan jaringan yang Anda saat ini, dan mengubah profil atau preferensi penggunaan Anda. Jika Anda pernah menggunakan program apapun seperti pengolah kata atau spreadsheet, Anda sudah familiar dengan perintah menu file yang terletak di bilah menu atas. Perintah buka, simpan, simpan sebagai, dan keluar berfungsi seperti pada program apapun. Namun, ada 2 perintah yang khusus untuk paket tracer. Perintah open samples akan menampilkan direktur, contoh, fitur, dan konfigurasi bawaan berbagai jaringan dan perangkat Internet of Things tadi dalam paket tracer. Perintah keluar dan menghapus informasi registrasi untuk salinan paket tracer ini dan mengharuskan pengguna berikut dari salinan paket tracer ini untuk melakukan prosedur login lagi. Paket tracer eksploitasi model logis dan fisik. Mode jaringan paket tracer PTPM ini menggabungkan banyak teknologi yang Anda kuasai dalam khusus Cisco Networking Academy ini mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan bisnis kecil dan menengah. Pemirsa perangkat di kantor cabang Seward dan pusat data Wenton sudah diterapkan dan dikonfigurasi. Anda baru saja direkrut untuk meninjau perangkat dan jaringan digunakan. Tidak penting bagi Anda untuk memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Jangan ragu untuk menjahit jaringan Anda sendiri. Jika Anda ingin melakukan secara lebih sistematis untuk langkah bawah ini, jawablah dan kemampuan Anda. Jaringan mempunyai kehidupan kita. Jaringan mengubahkan kami di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada di tempat di bawah kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah Anda sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Individu bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan dan benua. Video pengalaman belajar di Cisco Networking Academy. Pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat. Sejak tahun 1997, Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Klik mainkan untuk melihat bagaimana Cisco Networking Academy mempelajari bagaimana kami menggunakan teknologi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak tergantung pada lokasi atau zona waktu. Pencipta komunitas online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen, gambar, serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja,
Jadi, apakah kita sedang berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan lancar di perangkat apapun. Net komponen jaringan, peran tuan rumah. Jika ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda. Semua komputer yang terhubung ke jaringan ini berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberikan nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasikan host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat Internet Protokol IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memberikan informasi seperti email, halaman web ke perangkat akhir lain jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menjadikan layanan web ke jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan pada banyak klien berbeda. Jadi, seperti disebutkan, klien host, klien memiliki perangkat lunak untuk meminta menampilkan informasi yang diperoleh dari server seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web, seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak lain. Misalnya, Anda dapat membaca email dan melihat halaman web sebagai mengirim pesan instan, mendengarkan streaming audio. Tabel ini mencontohkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum: jenis surel, jaringan, dan mengajukan. Keterangan server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak email seperti Microsoft Outlook atau mengakses email server. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak browser seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman di server. Server file menyimpan file perusahaan dan menggunakan di lokasi pusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak lain seperti Windows Explorer. Rekan-rekan, perangkat lunak klien server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien jaringan. Jenis jaringan ini disebut peer-to-peer. Pada gambar PC, berbagai mencetakan memiliki koneksi universal series bus USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan NIC ke PC berbagai file. Keuntungan jaringan peer-to-peer mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan server tidak diperlukan, dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagai printer. Kerugian dari peer-to-peer tidak ada administrasi terpusat, tidak seaman itu, tidak terukur. Semua perangkat bertindak sebagai client server yang dapat memperlambat kinerjanya. Perangkat akhir, perangkat jaringan yang ada dikenal orang yang perangkat akhir untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya. Setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harusnya menyampaikan pesan. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing ke perangkat akhir jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu internet-network. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintas jaringan. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut. Catatan: tidak ditampilkan pada hub Ethernet lama. Hub Ethernet juga dikenal sebagai repeat multiport, repeat meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Media jaringan, komunikasi ditransmisi melalui jaringan pada media. Media melalui pesan dari sumber ketujuan.
Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. 4 kriteria utama dalam memilih media jaringan adalah dua jarak memaksimum media yang berhasil membawa sinyal, bagaimana lingkungan di mana media akan dipasang, berapa jumlah datanya, dan berapa cepat data tersebut dikirimkan, berapa biaya media pemasangannya. Periksa mana Anda komponen jaringan. Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi membentuk suatu jaringan. Diagram memberikan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan jenis gambar. Jaringan ini dapat dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dan komponen jaringan fisik sangat penting untuk memvisualisasikan organisasi dan pengoperasian jaringan. Dalam representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan masing-masing peringkat media hubung satu sama lain. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada jenis diagram topologi fisik dan logis. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dengan instalasi kabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada diberi label dan topologi fisik ini. Diagram topologi logis. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat perangkat akhir mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media apa yang digunakan. Topologi yang ditambahkan diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda pada titik khusus ini. Cari di mana internet untuk diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh kompleks. Jika Anda mendapatkan Cisco Coverage pencarian Anda dapat menemukan banyak topologi menggunakan icon yang mirip dengan apa yang dilihat di gambar. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang, setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasi dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagai sumber daya, sebuah printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat lokal. Jaringan kantor kecil di rumah suhu memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja wira swasta menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk, memesan persediaan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi, penyimpanan, dan akses informasi di server jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi menggunakan koneksi jaringan mereka ke internet untuk menyediakan produk dan layanan pada pelanggan. Internet adalah jaringan terbesar yang ada. Faktanya, istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Ini adalah kumpulan jaringan pribadi publik yang saling berhubungan. Dalam usaha kecil rumah, banyak komputer sebagai server di klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut peer-to-peer. LAN dan WAN. Instruksi jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area cakup, jumlah penggunaan yang terhubung, jumlah jenis pelayanan tersedia, area tanggung jawab. LAN. LAN adalah struktur jaringan yang mencakup wilayah geografis kecil. LAN memiliki karakteristik khusus. WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan SP atau penyedia layanan internet ISP. Internet adalah kumpulan jaringan saling terhubung di seluruh dunia.
InternetWorks atau disingkat internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN saling berhubungan. Internet dan extranet. Ada dua istilah internet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN memiliki organisasi. Internet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang yang mempunyai izin. Arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja online namun internet mati? Seperti Anda yang ketahui sekarang internet tidak mati. Anda hanya kehilangan koneksi ke sana. Ini sangat membuat frustasi dan begitu banyak orang di dunia mengandalkan akses jaringan untuk bekerja dan belajar, maka jaringan harus dapat diandalkan. Dalam konteks ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet. Peran jaringan telah berubah dari jaringan data saja menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi. Peran dalam lingkungan jaringan konvergen yang kaya akan media. Agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan berkembang dalam lingkungan seperti ini, jaringan harus dibuat secara reguler dan jaringan standar. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Ini dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan seperti itu terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur atau antara sumber atau tujuan pesan. Jadi skalabilitas jaringan ini dapat silakan berkembang dengan cepat untuk mendukung penggunaan aplikasi baru. Kualitas pelayanan. Quality of service cost merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi jadi kualitas jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan diberikan. Keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus mengatasi dua jenis masalah keamanan jaringan: keamanan infrastruktur dan jaringan dan keamanan informasi. Begini, sekarang Anda tahu banyak tentang jaringan, terbuat dari apa jaringan itu, bagaimana jaringan itu menghubungkan kita, dan yang diperlukan agar jaringan itu tetap diandalkan. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah. Ada beberapa tren dalam jaringan yang Anda sebagai mahasiswa net harus diketahui. Bahwa perangkat sendiri, BIOS, dan habis daring, komunikasi video Cisco WebEx untuk ngerumpi, komutasi awan, tren teknologi di rumah, jaringan saluran listrik, pita lebar nirkabel, ancaman keamanan. Anda pasti mendengar atau membaca berita
tentang jaringan perusahaan yang dibobol, sehingga memberikan pelaku ancaman akses informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama administrator. Solusi keamanan. Tidak ada solusi tunggal yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika salah satu komponen keamanan gagal mengintegrasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin ikut berhasil. CCNA. Sebagai mahasiswa NetEcad, Anda mungkin sudah berkarir di bidang TI atau masih mendidik diri sendiri untuk mempersiapkan karir Anda. Apapun khususnya, ada baiknya untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan agar sesuai dengan jenis pekerjaan yang disebut di bidang TI. CCNA yang terkonsolidasi dan diperbarui untuk insinyur jaringan ada 3 kursus dan 1 ujian mencakup topik dasar untuk semua teknologi jaringan. CCNA baru berfokus pada landasan IP, topik keamanan bersama dengan kabel, virtualisasi, otomatisasi, dan kemampuan program jaringan, pekerjaan jaringan. Setelah CCNA, Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Iki sing siji 10 iki ora to? Tak waca sithik. Tak waca sithik. Modul latihan dan kuis. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Jaringan ini mempengaruhi kehidupan kita. Komponen jaringan, implementasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, jaringan yang Anda kenal, tren jaringan, keamanan jaringan, profesional TI. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.